اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana di malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majelis ini dalam rangka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap semoga Allah memberikan kepada kita limpahan ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menyatukan hati-hati kita di atas kebenaran, di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika kita telah berpisah dari sini, hati kita jauh daripada perpecahan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai dengan akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji daripada kitab tauhid, kitab Fathul Majid, yang kita angkat tema pada malam hari ini yaitu ikatan yang kuat. Kita akan membahas di pembahasan yang kelima di dalam kitab ini, yaitu tentang tentang bab tafsiru at-tauhidi wa syahadatu an la ilaha illallah. Penjelasan tentang kalimat tauhid, penjelasan tentang tauhid, dan penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sesuai dengan temanya, dengan judulnya, ini sudah berulang di dalam kitab ini. Sudah berulang. Ya, makanya disebutkan
ketika ada orang yang bertanya misalnya, kenapa kok diulang lagi? Ya. Padahal sudah panjang lebar disebutkan di awal. Kenapa penulis kitab ini mengulangi penjelasan tentang kalimat tauhid dan juga tentang syahadat la ilaha illallah? Ya. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih memantapkan hati kita di dalam ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling wajib untuk manusia. Oleh karenanya penting untuk kita selalu mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 23, kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Ya. Allah memerintahkan kepada kita semua, melarang kepada kita semua, ya, mewajibkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pengulangan tentang bab ini, ya, disampaikan oleh beliau adalah al-hajatu ala man ta'allaqa. Kata beliau adalah fiha mazidu bayani bi khususi li makna kalimatil ikhlas, yaitu untuk menambah penjelasan tentang kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Wa madalat alaihi min tauhidil ibadah, dan juga dari penjelasan-penjelasan yang lain yang berkaitan dengan tauhid al-ibadah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misal di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 56. Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min duni, dan seterusnya. Katakan kepada mereka yang mereka menyeru kepada selain Allah, yang mereka mengira dari selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Katakan kepada mereka bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa melakukannya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, bahkan juga tidak bisa memindahkan mudarat kepada yang lainnya. Ya, bukan hanya tidak bisa menolak, tapi juga tidak bisa memindahkan. Ya. Maka ayat ini surat Al-Isra ayat 52, para ulama tafsir mereka mengatakan bahwa ayat ini Allah turunkan sebagai bantahan untuk mereka-mereka yang menyembah Isa dan ibunya. Ya. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan fi man ya'budu al-masiha wa ummahu, berkaitan dengan orang-orang yang menyembah Isa dan ibunya, yaitu Maryam. Dan juga berkaitan dengan orang-orang yang menyembah Uzair dan juga menyembah malaikat. Ya. Wa qad nahallahu ta'ala an dzalik asyaddun nahyi. Padahal Allah telah melarang perkara tersebut dengan larangan yang keras. Ya. Dengan larangan yang keras, dengan disebutkan ancaman-ancamannya dan yang lain-lainnya. Ya. Wa hadza yadullu ala anna da'watuhu min dunillahi syirkun billah. Yang ini menunjukkan bahwa permohonan mereka kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yunafi at-tauhid, yang menghilangkan ketauhidan yang ada di dalam diri mereka. Wa yunafi syahadatu alla ilaha illallah, yang juga menghilangkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya.
Wa matmum hadhil kalimah, yang terkandung di dalam kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, adalah nafyu syirki fil ibadah, yaitu meniadakan kesyirikan di dalam macam ibadah. Wal bara'atu min ibadati kulli ma 'ubida min dunillah, yang meniadakan dari seluruh macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna tauhid, karena sesungguhnya tauhid adalah alla yud'a illallah wahdah, karena orang yang bertauhid dia tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Apalagi masalah doa yang Nabi SAW menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu puncak daripada ibadah. Maka harus hati-hati, ya, dalam memberikan doa, ya, untuk kepada siapa kita menyampaikan doa kita, ya. Jangan salah tujuan, ya, karena doa adalah puncak daripada ibadah. Banyak orang-orang terdahulu yang mereka dikatakan telah berbuat kesyirikan dengan sebab doa, ya, dengan sebab doa. Wa fi hadhil ayah annal mad'u la yamliku lida'ihi. Dan ayat tadi, surat Al-Isra ayat 56, dia menjelaskan bahwa orang yang diseru, orang yang diminta, itu tidak memiliki apapun. Dia tidak bisa menghilangkan keburukan, tidak bisa menolak keburukan, tidak bisa memindahkan keburukan dari satu orang kepada orang yang lainnya, ya. Tidak bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan dia tidak bisa juga merubah sifat seseorang menjadi berubah sifatnya, ya. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan, walaupun yang mereka seru adalah nabi ataupun malaikat, ya. Karena bukan wewenang mereka untuk memberikan manfaat, untuk memberikan mudarat, ya. Adapun ketika nabi, para nabi dan rasul, mereka misalnya bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Bahkan dalam kisah Isa bin Maryam sebutkan dalam Al-Quran, bisa merubah tanah menjadi burung, bisa mengetahui apa yang ada di dalam, yang sudah dimakan oleh manusia, apa yang ada dalam perutnya, tahu dengan apa yang dia simpan di rumahnya, bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa mengeluarkan orang yang dari dalam kubur kemudian hidup, ya. Ini semua kata Isa bin Maryam biidnillah, dengan sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kemampuan yang dia miliki tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka siapapun yang diseru, entah itu malaikat ataupun nabi, maka dilarang di dalam agama kita yang mulia, ya. Karena dia meniadakan karena dia bertentangan dengan kalimat tauhid, ya, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam hadis, di dalam ayat tersebut juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah apapun keadaannya, ya, apapun keadaannya. Li'annahu asyraka ma'allahi man la yanfa'uhu wa la yadurruhu, karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memposisikan sesuatu yang kedudukannya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka minta manfaat darinya dan mereka minta tertolak bahaya dari mereka, ya. Kemudian penulis menukilkan sebuah ayat menjelaskan tentang keadaan orang terdahulu, masih dalam surat Al-Isra. Selanjutnya surat Al-Isra ayat ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah
Bahkan orang yang mereka seru, orang yang mereka minta, ya, ini kaitannya dengan orang-orang yang sudah mati. Dalam kubur mereka seru, mereka minta untuk mengabulkan permintaan mereka. Mereka pun pada asalnya berusaha mencari sebab bagaimana mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka bisa terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Siapa dari mereka yang mereka berusaha bagaimana mereka bisa lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka keadaan orang-orang yang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkaitan dengan meminta kepada penghuni kubur, maka ini bertentangan dengan kalimat tauhid, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tauhid dengan kalimat yang sederhana, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Dia. Kemudian tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan engkau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, ya. Yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 22. Ini yang kita jadikan tema di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yuslim wajhahu ilallah." Siapa yang menyerahkan, memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik. Muhsin ini dia berbuat baik, ya, berbuat amal-amal yang saleh, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan yang kuat, ya. Tali Allah Subhanahu wa taala, lan fisama laha, yang tidak akan terputus tali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yuslim wajhahu lillah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beramal saleh. Karena orang yang bertauhid, dia harus menghiasi dirinya dengan amal saleh, ya. Karena nggak cukup sekedar kalimat la ilaha illallah kemudian tanpa amal saleh. Jangan salah pemahaman, ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajah Allah dakhalal jannah." Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah yang dia harapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah, masuk surga, ya. Dan juga jangan salah paham dengan kalimat Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah miftahu al jannah, ya. Kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga. Oh, ada orang yang beranggapan, yang penting sudah punya kalimat la ilaha illallah, sudah pegang kunci surga, ya. Lalu kemudian dia tinggalkan amal-amal soleh. Lalu kemudian dia meninggalkan akhlak dan adab, ya. Lalu dia tinggalkan perkara-perkara yang harusnya dia kerjakan. Padahal para ulama menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi setiap kunci itu pasti ada geriginya, ya. Pasti ada geriginya dia. Nah, gerigi-geriginya itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya, membayar zakat, berbakti kepada orang tua, berhias diri dengan akhlak yang mulia, bertutur kata yang baik, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Kemudian dinukilkan oleh penulis juga tentang kisah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Berkata Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim berkata,
li abihi wa qaumihi, kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ya. Kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali ya kepada yang memberikan fitrah kepada diriku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibrahim berlepas diri kepada sesembahan kepada selain Allah. Dia hanya memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu sayahdin, karena dia yang akan memberikan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita berharap mendapatkan petunjuk, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan dijadikan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, ya, menjadi kalimat yang disampaikan kepada anak keturunannya, ya. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dijelaskan la ilaha illallah, fatadabbar kaifa 'abbara al-Khalil alaihi salam an hadhil kalimah al-'azimah bima'naha alladhi dallat alaih. Ya. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat tentang kalimat la ilaha illallah, yaitu berlepas diri daripada kesyirikan. Ya. Berlepas diri daripada kesyirikan. Yang Ibrahim mengatakan bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Dari macam-macam sesembahan mereka, yang mereka menyembah matahari, mereka menyembah bintang, patung-patung, ya. Dan juga sesembahan yang mereka buat dari patung-patung lima orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh, ya, disebutkan dalam surat Nuh, yaitu Wat, kemudian Suwa, kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq dan Nasr, ya. Berlepas diri semuanya dari segala yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah. Ya. Tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk seorang bergantung kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, al-haq, dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semuanya batil, semuanya salah, semuanya keliru. Ya. Maka kalau kita lihat dalam kalimat la ilaha illallah, pengertiannya apa? Bukan sekadar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pengertiannya adalah tidak ada Tuhan yang layak, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakannya. Dzalika bi annallaha wal haq. Allah yang maha benar, Allah yang layak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Yang disembah selain Allah semuanya batil, ya. Semuanya adalah batil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinukilkan juga di sini tentang tambahan penjelasan dari kalimat tauhid, ya. Yaitu di dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib, orang-orang soleh mereka, pendeta-pendeta mereka, pimpinan-pimpinan kabilah mereka sebagai arbaban, sebagai rob-rob min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tuhan-tuhan mereka. Ya. Ketika ayat ini turun, kemudian Nabi SAW membacakan
ayat ini kepada manusia ketika itu. Ya, dibacakan juga kepada Adi ibnu Hatim. Kemudian dia berkata, ya, Adi bin Hatim, dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami dulu nggak menyembah mereka. Kami dulu tidak menyembah rahib-rahib kami, tidak menyembah pendeta-pendeta kami, ahli-ahli ibadah kami, pimpinan-pimpinan kabilah kami, tidak. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada dia, Alaisa yahilluna ma harramallahu fatuhilluna? Bukankah dahulu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kemudian kalian ikut menghalalkannya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini hati-hati nih, yang sudah banyak di zaman kita, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, orang-orang yang menghalalkan apa yang Nabi haramkan, ya. Kemudian wa yuharrimuna ma ahallallahu fatahrimunahu, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkan juga, ya. Kemudian Adi menjawab, bala, benar, dulu kami begitu, ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka, ya. Jadi ketika seorang mentaati manusia yang lain, entah itu ahli ibadah, entah itu ahli ilmu yang ilmunya tidak terbimbing di atas kebenaran, atau mungkin pimpinan-pimpinannya, kemudian dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka telah menjadikan tandingan, menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya. Dan ini meniadakan keikhlasan, ya, merusak daripada kalimat la ilaha illallah, ya. Ketika mentaati manusia di dalam perkara yang harusnya halal dia katakan haram, ditaati, atau mungkin yang harusnya haram dia katakan halal, ditaati. Nah, ini bahaya, ya. Kemudian ayat tambahan, ya, sebagai penjelas tentang kalimat tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, dinukilkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 165. 165, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian manusia mereka menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga bahaya ini dalam masalah cinta. Maka kita harus cerdas, kita harus selektif dalam mengatur rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu kadarnya lebih tinggi dibanding kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Kalau kecintaan kita kepada sesuatu lebih tinggi kadarnya dibanding dengan kecintaan kita kepada Allah, maka jatuhlah kita kepada kesyirikan yang disebut dengan syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta, ya. Maka fakullu man ittakhadha niddan lillah yad'uuhu min dunillah wa yarghabu ilayhi wa yarjuhu lima yu'miluhu minhu min qada'i hajatihi wa tafriju kurbatihi. Orang kalau sudah menjadikan tandingan selain dari Allah, dia cintai, dia agungkan, pasti dia nanti akan berharap, ya, akan berharap kepadanya untuk bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan.
Dia berharap supaya dia bisa terlepas dari kesulitan, ya. Seperti orang-orang yang mengagungkan kubur-kubur, menyembah kubur-kubur, menyembah tauhid, menyembah berhala-berhala, ya. Mereka agungkan itu. Datang ke kubur-kubur, kemudian mengagungkan kuburan tersebut, kemudian memohon kepadanya. Walaupun dia memohon kepada Allah, ya, tapi dengan keadaan dia harus datang ke kubur tersebut, ini menandakan bahwa ada ketergantungan hati dia kepada kubur tersebut. Nah, ini bahaya, ya. Makanya Nabi SAW menutup semua celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, ya. Menutup semua celah. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat untuk mendudukkan posisi Nabi SAW melebihi daripada kadarnya, ya. Nabi melarang, jangan berlebih-lebihan kepada diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, ya. Jangan berlebih-lebihan. Cukup posisikan Nabi SAW sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kecintaannya lebih daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini tidak termasuk dari sifatnya orang beriman. Karena kalau orang beriman, di ayat selanjutnya, di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar, ya. Ini kita bisa lihat diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan sebuah dihadapkan dengan sebuah masalah, ya, mana yang lebih kita pilih? Apakah kita memilih jalan Allah ataukah kita memilih yang lainnya, ya? Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya dalam ibadah kita sehari-hari misalnya. Ketika kita masih banyak kesibukan, mungkin di tempat kerja atau mungkin di rumah, datang panggilan azan, ya. Mana yang lebih kita dahulukan, ya? Mana yang lebih kita utamakan? Apakah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala atau kita melanjutkan pekerjaan kita? Ini contoh sederhana, ya. Atau yang lain-lainnya, contoh-contoh yang lainnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini, ya, beliau menjelaskan tentang adanya tambahan, ya, lagi-lagi diulang, ya, tentang penjelasan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya, kata beliau, aradal musannifu rahimahullah taala bihadhihi tarjamah wa ma jaa ba'daha minal ayati wal hadis ayyazida hadal maqam bayanan wadih bayanan wa idahan. Jadi ditambah penjelasan ayat dan hadis supaya lebih jelas dan lebih terang, ya. Supaya lebih jelas dan lebih terang. Nukilkan ayat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura, ya. Dijelaskan di sini di ayat tersebut bahwa orang-orang yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, itu pada asalnya mereka pun berharap
ridha Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut sama siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang soleh yang mereka sembah, yang mereka agungkan itu takut sama azab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan inna adzaba rabbika kana mahdura. Yang azab Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat, ya, menakutkan. Ya. Nah, di ayat ini ada pelajaran bahwa la tatimul ibadah illa bil khaufi war raja. Bahwa ibadah seseorang itu tidak dikatakan sempurna kecuali terkumpul padanya dua rasa di dalam hatinya, ya, yaitu khauf dan raja, yaitu rasa takut dan rasa harap, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Yang mereka itu mengharap rahmat Allah dan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka fakullu da'in du'a ibadatin au istighasatin la budda lahu min dzalik. Maka seluruh orang yang beribadah, orang yang berdoa, orang yang memohon, ya, maka dia harus kumpulkan dua ini, ya. Fa imma ayyakuna khaifan wa imma ayyakuna rajian. Dia kumpulkan dalam keadaan dia takut, ya. Kita sedang sholat, maka kumpulkan ini. Kita khawatir jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita sempurnakan sholat kita, yang kita berharap semoga Allah terima sholat kita, ya. Jangan kemudian kita merasa saya sholatnya sudah baik, ya, diterima insya Allah. Tidak boleh, ya. Jadi harus dikumpulkan dua rasa tersebut, ya, rasa khauf dan raja. Dan di dalam ayat tersebut juga terdapat peringatan untuk kita jangan merasa aman dari kesyirikan, ya. Yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah supaya Allah jauhkan kita dari kesyirikan, ya. Jangan kemudian kita katakan ana la asyraka billahi syai'a, saya nggak mungkin berbuat syirik, jangan, ya. Karena hati kita ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha, yang Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya banyak-banyak berdoa kita supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini yang banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diberi ketetapan hatinya di atas kebenaran, di atas agama yang benar, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan penjelasan dari ayat surat At-Taubah ayat ke-31 tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, orang-orang soleh di antara mereka, pimpinan-pimpinan kabilah mereka, arbaba min dunillah, rob-rob Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan Al-Masih sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Isa ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah, ya. Padahal Isa juga nggak mau disembah. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada manusia wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Diperintah kita semua
hanya untuk beribadah kepada Allah saja, ya. La ilaha illahu, yang tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, dan Allah maha suci dari kesyirikan yang mereka perbuat, ya. Bagaimana Nabi SAW tadi menjelaskan tentang orang yang menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, ya, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Maka di dalam ayat ini ada penjelasan ala anna man ata'a ghairullahi wa rasul wa ghairullahi wa rasuli, bagi siapa yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya, wa a'rada 'anil akhdhi bil kitabi was sunnah fi tahlili ma harrama Allah, kemudian dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi SAW dalam menghalalkan yang dalam perkara halal dan haram, ya, dia menghalalkan yang haram, atau tahrimu ma ahallallah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa ata'ahu fi maksiatillah, dan dia mentaati orang lain, ya, dari pimpinan-pimpinan dia, orang-orang yang dia agungkan, mentaati mereka dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan, maka sungguh dia dikatakan telah menjadikan orang yang dia taati tersebut sebagai Tuhan yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahu lillahi syarikan, dan dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, ya. Kalau kita diperintah kepada perbuatan yang menyelisih syariat, lalu kemudian kita taati, maka ini berarti kita telah mentaati seseorang yang bisa jadi di dalam ketaatan kita, ya, masuk dalam ayat tersebut. Kita telah menjadikan Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berbuat kesyirikan dalam keadaan kita tidak menyadarinya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 9 lewat ini, ya, kan. Adapun mentaati orang, mentaati makhluk, ya, mentaati makhluk dari perkara yang melanggar syariat, ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dijelaskan di sini ada dua keadaan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, mentaati tes. Oh, yang ini habis. Oh, berarti suruh udah nih. Oh iya, mati. Ah iya, kedip-kedipnya. Ini kalau gini baik-baiknya matiin. Baik, kita tambah sedikit. Ada dua penjelasan dari para ulama tentang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari
para pendeta-pendeta atau ahli ibadah yang diagungkan berlebihan. Yang pertama adalah ayya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadzal tabdil. Seorang mengetahui, dia mengetahui ini pendeta ini atau orang yang diagungkan tersebut, dia telah merubah hukum. Ini harusnya haram, tapi dia katakan halal. Dia tahu nih. Misalnya Nabi SAW menjelaskan akan datang nanti di akhir zaman orang yang menghalalkan apa yang telah dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada orang yang mengatakan, oh ini hadisnya begini dan begitu, padahal ulama telah menjelaskan hadisnya bisa diterima. Ya. Dengan tujuan untuk tadi menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Dia tahu. Lalu kemudian dia ikuti, ya. Lalu kemudian dia meyakini perkara tersebut sesuai dengan apa yang diyakini oleh pendeta tadi, ya. Dari perubahan tadi, oh dia lebih yakin ini sesuai dengan pemahaman si pendeta tadi. Maka ketika diikuti, ya, ketika seorang mengikutinya, maka jelas ini dia telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti dia telah menjadikan orang yang diagungkan tersebut sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ya. Bahkan akibatnya dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Karena dia telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang kedua, ayakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlilil halal sabitan. Dia yakin yang haram ini tetap haram, ya, yang halal ini tetap halal. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslim ma yaf'alu minal ma'asi. Sebagaimana tapi dia masih yakin nih, ini haram nih jelas, ya, nggak boleh begini. Ini halal jelas, nggak boleh begitu. Ini halal jelas, dia boleh lakukan, ya. Tapi dia mentaati orang yang dia taati tersebut dalam perkara maksiat. Yang haram diperintahkan dia kerjakan, ya. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, ya. Namun dia masih meyakini tentang hukum aslinya. Ya, kalau yang pertama tadi kan dia yakin yang benar adalah perubahannya. Awalnya haram jadi halal, padahal jelas dalilnya ini haram. Ya, ini bahaya, bisa terjatuh kepada kekufuran atau dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kalau yang kedua dia masih meyakini tentang hukum aslinya. Dia masih yakin ini halal, ini dia masih yakin ini haram, ya. Tapi dia maksiati Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti ya, anggaplah atasannya, pimpinannya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia masih meyakini hukum aslinya, maka dia dikatakan sebagai pelaku dosa, ya. Dia dikatakan sebagai pelaku dosa. Fahaulai lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka dia posisikan sebagai pelaku dosa yang derajatnya jelas di bawah yang pertama. Ya, kalau yang pertama tadi dia bisa keluar dari Islam, ya. Kalau yang kedua dia sekedar telah berbuat dosa, ya. Yang kedua dia telah berbuat dosa, telah melanggar ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kan banyak di tempat kita nih.
Banyak terjadi. Kita sudah tahu nih nggak boleh, tapi gimana ya? Tapi begini, tapi nanti konsekuensinya begitu misalnya ya. Akhirnya dia dengan lemahnya keimanan yang ada dalam dirinya, akhirnya dia ikut, dia taat ya. Maka dia telah melanggar aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf ya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam perkara yang ma'ruf, dalam kebaikan ya. Namun ketika dia melakukannya, dia tidak kemudian keluar dari Islam dan dia tidak terjatuh dalam kesyirikan ya. Dia dikatakan sebagai pelaku dosa ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Karena waktunya sudah larut malam ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Yang mau tanya masalah ada yang di saudara-saudara kita itu wasilah atau tawasul. Ini kalau nanti saya itu gimana hukumnya? Baik. Tawassul itu di dalam Islam ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan seperti misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina lanjutannya lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nama-nama yang maha indah, yang banyak ya. Asma'ul husna yang kita mungkin populer di kalangan kita, ada 99 nama itu ya. Maka Allah katakan fad'uuhu biha. Maka mintalah kepada Allah dengan wasilah nama-nama tersebut. Nah, jadi ini wasilah yang disyariatkan. Jadi ketika kita minta kepada Allah, maka panggil nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh misalnya kita menginginkan rizki ya, maka kita panggil Allah ya Razzaq ya. Kalau kita memohon dirahmati sama Allah, dikasihi, disayang sama Allah, maka kita panggil ya Arhamar Rahimin ya. Maka ini wasilah yang dianjurkan, disyariatkan dalam Islam. Kemudian ada wasilah yang lain yang dibolehkan di dalam Islam ya. Atau yang tawassul ya, tawassul yang dibolehkan di dalam Islam, yaitu tawassul kepada orang soleh yang orang solehnya masih hidup ya. Tawassul kepada orang soleh yang dia masih hidup, maka ini boleh ya. Seperti misalnya di zaman Nabi SAW, para sahabat bertawassul kepada Nabi SAW. Contoh dalam kisah yang masyhur ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, kemudian datang seorang Arab Badui bercerita bahwa di kampungnya dilanda kemarau, tidak ada air, sehingga tanaman kering, sehingga keluarganya kelaparan. Kemudian dia minta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya turun hujan. Ini namanya tawassul, ya. Tawassul. Seperti contoh lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang ibunya yang senantiasa mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian minta Nabi supaya mendoakan ibunya. Ini namanya tawassul. Ya.
Tapi tawassul kepada orang soleh ini tidak dibenarkan ketika orang solehnya sudah meninggal dunia. Ya. Makanya tidak dijumpai di kalangan para sahabat mereka mendatangi kubur Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Ya. Maka disebutkan di dalam kisah para sahabat, mereka dahulu bertawassul kepada Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW telah wafat, maka mereka bertawassul kepada kerabat dekat Nabi SAW, ya, yang juga orang soleh. Ya, siapa dia? Al-Abbas. Ya. Ketika mereka dilanda kesulitan, misalnya kemarau atau yang lain-lainnya, mereka datang kepada Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, untuk supaya Al-Abbas berdoa. Ya. Ini tawassul yang dibolehkan. Adapun tawassul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang kita sebutkan di dalam ayat tadi. Ya. Mereka-mereka yang mendatangi kubur-kubur, tawassul kepada Syekh Fulan dan Syekh Fulan, ya, untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka kalau ditanya, mereka kalau disampaikan hujjah, mereka membantah. Ya. Mana buduhum, kata mereka, kami itu gak nyumbah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami hanya sekedar menjadikan mereka sebagai wasilah supaya kami dekat dengan Allah. Kami ini banyak dosa, saya ini pelaku maksiat, saya ini begini dan begitu, ya. Saya kalau langsung minta sama Allah gak layak, maka saya lewat perantara si fulan tersebut, ya. Tapi ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawassul kepada seorang soleh yang dianggap soleh yang mereka sudah meninggal dunia. Ya. Maka ini tidak dibolehkan. Dia perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Tapi pelakunya tidak kita kemudian hukumi sebagai pelaku syirik. Jadi dibedakan antara perbuatan dengan pelaku. Ya. Orang yang meminta kepada kuburan ini perbuatannya kita katakan perbuatan syirik. Tapi untuk pelakunya maka tidak boleh sembarangan kita katakan, oh ini orangnya musyrik, nggak boleh. Harus sampai benar-benar hujah kepada dia. Ya, sampai benar-benar dia faham apa yang dia lakukan adalah salah. Ya, makanya nggak sembarangan di dalam Islam memvonis ini orang telah keluar dari Islam, ini telah musyrik, ini telah menjadi ahlul bid'ah. Nggak boleh sembarangan. Ya, kita katakan orang yang berbuat kekufuran, pelaku perbuatannya adalah perbuatan kufur. Ya, meninggalkan sholat adalah perbuatan kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan pembatas antara kami dengan kesyirikan dan kemusyrikan adalah salat. Yang meninggalkannya telah kufur, telah kafir. Ya, perbuatannya. Tapi orang yang meninggalkan salat tidak kita katakan semuanya mereka orang kafir. Ya. Karena mereka bisa jadi karena kebodohannya, dia mau sholat tapi nggak tahu bagaimana cara sholat, atau mungkin dia terkalahkan dengan hawa nafsunya, atau dia belum tahu tentang fadilah keutamaan sholat yang sangat ditekankan di dalam Islam. Ya. Orang berbuat kesyirikan, dia mungkin kita katakan menyimpan jimat. Ya. Kan ini populer di kalangan kaum muslimin. Menyimpan jimat adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Tapi orang yang melakukannya tidak kemudian kita katakan sebagai serta-merta sebagai orang musyrik. Ya. Harus benar-benar sampai dalil kepada dia, sampai hujah, sampai tidak ada penghalang untuk dia divonis sebagai orang musyrik. Begitupun ahlul bidah.
Jangan kita katakan mentang-mentang dia telah berbuat sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW kemudian serta-merta dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Tidak, ya. Tidak segampang itu di dalam Islam. Ya. Kita harus benar-benar hati-hati memvonis seseorang. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk hati-hati dalam berbuat, ya. Untuk hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara. Makanya para ulama mengatakan bahwa salah dalam memaafkan itu jauh lebih baik daripada benar dalam menghukum. Ya. Kenapa? Karena agama Islam ini berasaskan maaf. Ketika ada orang berbuat bid'ah misalnya, ya, maka kita cari dulu udzur untuk dia. Oh, mungkin dia begini dan begitu. Jangan langsung divonis, jangan langsung dijauhi. Ya, kadang-kadang kawan-kawan kita ini lihat ada orang yang secara tampilan sudah tidak sama dengan kita, perbuatannya sudah misalnya, ya, mohon maaf, misalnya udah kemana-mana nenteng tasbih misalnya, terus kita nggak mau deket-dekat. Ya, ini ahlul bid'ah. Jangan. Bisa jadi dia lebih jauh, semakin jauh dari kebenaran dengan sebab sikap kita kepada dia. Ya. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang menutup celah kebaikan untuk orang lain. Ya. Mereka semua saudara kita. Jadi jangan kemudian kita gampang-gampang menghukumi. Jadi tadi pada intinya tawassul itu ada 3 macam. Yang pertama ada 2 macam yang disyariatkan, ya, dan yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, dan itu yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua tawassul dengan orang saleh yang masih hidup, ya. Kemudian yang ketiga yang dilarang yaitu tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, ya. Orang-orang yang telah meninggal dunia ini dilarang. Kenapa dia dilarang? Di antara sebabnya mereka itu nggak dengar kita tawasul kepada mereka. Wahai Syekh, tolong saya sampaikan kepada Allah, saya minta ini dan itu. Mereka itu nggak dengar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu nggak dengar Allah yang sebutkan. Mereka nggak dengar dengan ucapan permohonan orang-orang yang mohon kepada mereka. Bahkan kata Allah, walau sami'u mastajabu lahum, seandainya mereka dengar pun mereka tidak bisa mengkabulkan permohonan mereka. Orang lagi sibuk mereka itu. Orang yang di dalam kubur itu lagi sibuk bagaimana mereka mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan malaikat, ya. Kalau mungkin mereka punya kesalahan ketika di dunianya, mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Kalau mereka ternyata dari kalangan orang-orang soleh, mereka sedang menikmati hamparan surga, ya. Nggak kepikir lagi dengan orang yang ada di luar, ya. Kalaupun seandainya boleh tawassul kepada orang yang soleh, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling soleh, ya. Orang yang paling soleh, tapi tidak boleh, ya. Tidak boleh. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Iya. Tawasul tadi. Iya, Pak. Tawasul dengan orang yang soleh masih hidup, ya. Iya, Pak. Kemudian tawasul dengan amal soleh itu gimana, Pak? Baik. Oh iya, itu tertinggal tadi. Amal soleh. Ya. Tawasul dengan amal soleh, jika mohon maaf tadi tertinggal. Tawasul pertama dengan nama-nama Allah, kemudian dengan orang soleh yang masih hidup, dan yang tadi tertinggal tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, yang dalam anggapan kita amalan tersebut benar-benar sudah memenuhi kriteria dalam ikhlasnya dan mutabaahnya. Dan ini ada dalam kisah, diantaranya kisah 3 orang yang terkurung di dalam goa, ya. Ada 3 orang
yang mereka dalam safar kemudian berteduh di dalam goa, kemudian ternyata ada batu besar yang jatuh ya, kemudian menutup mulut goa. Dan kemudian mereka mengatakan di antara mereka bahwa kita tidak akan bisa keluar dari sini ya, karena tidak mungkin kita akan mendorong batu tersebut kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang kita miliki masing-masing. Yang satu berdoa dengan amal solehnya, yaitu dia bisa menjaga diri dari wanita yang tidak halal bagi dia. Yang satu berdoa dengan amal soleh berbaktinya dia kepada orang tuanya ya. Jadi mereka sebutkan semua amal-amal solehnya yang kemudian Allah kabulkan doanya. Nah, ini diantara kisah ini termasuk motivasi kepada kita semua untuk kita punya amal soleh kebanggaan kita, yang kemudian nanti seandainya Allah jadikan kita, atau mungkin seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian, kita dalam keadaan terdesak ya, dalam keadaan yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan, kita bisa jadikan amal soleh tersebut sebagai wasilah untuk kita memohon kepada Allah ya, sebagai tawassul kita. Apa amal soleh yang kita banggakan? Ya, kalau kita ditanya kebanggaan kita amal solehnya apa ya, bingung kita ya. Karena amal soleh kita mungkin belum ada yang layak untuk dibanggakan gitu ya. Makanya ya setidaknya kita punya amal soleh yang kita banggakan, yang tidak diketahui kecuali kita sama Allah saja ya. Itu yang bisa kita banggakan ya. Boleh kalau diketahui orang banyak, tapi benar-benar kita bisa menjaga tentang keikhlasannya. Misalnya ada masalah infak misalnya. Infak kita sebutkan amal soleh, dan ini umum. Dalam perkara umum, kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita. Kita berinfak ya dengan ikhlas. Karena memang infak itu boleh ditampakkan, boleh, nggak masalah ya. Kalau kita memang bisa menjaga hati kita, karena Allah yang mengatakannya. Kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ya, kalau sedekah kalian tampakkan nggak masalah. Ya. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, langsung kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Ya. Jadi di antara tawasul adalah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka perbanyak amal soleh kita, perbanyak amal soleh kita, kemudian perbanyak amal soleh yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Amal soleh yang tersembunyi, ini biasanya yang lebih mendekati keikhlasan ya. Amal soleh yang kita lakukan di kesendirian kita, misalnya sholat malam, misalnya membaca Al-Quran, misalnya macam-macamnya lain-lain ya. Ya. Amal-amal soleh yang dilakukan di kesendirian kita. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan dispesialkan oleh Allah di padang mahsyar nanti, dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada seorang yang disebutkan di dalam hadis adalah rajulun dzakarullah khalian. Ada seorang yang dia berzikir kepada Allah, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kesendirian dia, ya mungkin di tengah malam, atau mungkin di kendaraannya lagi di mobil nih, sendirian kan dia, sambil dia berzikir, sambil dia tafakur ya, di jalan tuh sambil tafakur dia, saya sudah banyak salah, saya banyak dosa, saya kurang semangat ibadah. Kemudian fafadat ainah, kemudian menetes air matanya. Maka air mata yang menetes di kesendirian itu biasanya air mata jujur ya, air mata kejujuran. Maka orang tersebut dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita ini kadang-kadang berpikir kita setelah berjalan waktu
kita sudah banyak duduk di majelis taklim, terkadang kita kehilangan masa-masa awal kita mengenal sunnah. Ya. Kita bisa lihatlah diri kita masing-masing. Awal kita kenal dengan kajian, seakan-akan kita itu sadar betul kita ini banyak dosa, sehingga seakan-akan air mata kita itu sangat mudah untuk keluar. Ya, tapi setelah kita banyak duduk di majelis taklim, semakin lama kok kayaknya malah kita seakan-akan nggak punya air mata. Ya. Makanya para ulama mengatakan, tangisi diri kalian dengan sebab kalian nggak bisa menangis. Ya, tangisi. Karena ini mungkin dengan sebab kita ya was-was atau mungkin tipu daya dari setan. Kita sudah lama ngaji, ada rasa merasa oh amal soleh kita sudah banyak ini. Ya, akhirnya kekhawatiran kita terhadap dosa yang kita lakukan itu berkurang. Ya. Jadi ini termasuk amal yang mungkin bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menangis di kesendirian dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan, menjadikan kita orang-orang yang bersemangat di dalam melaksanakan kebaikan, dan menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang terbimbing di atas kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik juga malahan pakai ini.